Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini malam Senin kita dapat ngaji bareng lagi dengan kitab yang sama yaitu kitab Shifaul Janan ataupun Hidayatus Sibyan. Jadi bisa dengan Hidayatus Sibyan, bisa dengan namanya Shifaul Janan, sama aja, yang dikarang oleh Syekh Sa'ad bin Sa'ad, yang dimana sebelum kita mulai alangkah baiknya kita hadiahkan Fatihah untuk Kiai Musyanif pengarang kitab Hidayatus Sibyan, terkhusus untuk Kiai Sa'ad bin Sa'ad. Syai'un al-hamul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan nazomnya. Kita mulai dari nazom yang awal. Walaupun kemarin kita sudah bacakan, kita bacakan lagi dengan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurira. Ini dua nazam dulu yang masih dalam satu makna pendahuluan, yang dimana kalau kita maknai secara ilmu nahu sorob, alhamdulillah utawi sekabehane puji ikulillahi tetap kedua Gusti Allah. Kalau sesuai permintaannya Pak Arif pada minggu lalu, alhamdulillah ini masuk ke dalam i'raf. I'raf itu adalah gabungan kalimat, dan ini masuknya ke i'raf rofa. Tandanya apa? Tandanya ada utawi sama ikunya, itu paling gampangnya lah. Dah sedikit aja. Wa sholla lan muga-muga paringi rahmat ta'zim. Ini khusus kepada Kanjeng Nabi kita. Rabbuna, apa pangeran kita. Jadi tetap tercurahkan beribu-ribu ta'zim, rahmat dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama saja seperti puja dan puji syukur kita. Alan Nabi al-Mustafa, ingatase Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa kang den pilih. Jadi alan Nabi al-Mustafa yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang kita pilih, apanya, rupanya, habibina, kekasih kita. Jadi Kanjeng Nabi cara bacanya mah rupane habibina, kekasih kita. Jadi siapakah Kanjeng Nabi Muhammad? Yaitu kekasihnya kita. Walihi washabihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Washabihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa mangkoro lan wong kang maca sopoman. Jadi kepada orang-orang yang belajar ilmu kitab ini juga diberikan doa oleh Kiai Musonib. Wahaka fit tajwidi nazman huriro, wahaka lan ngalapasira fit tajwidi ing dalem ilmu tajwid nazman kang den kukuhaken huriro opo huriro nazome. Jadi di sini marilah kita bareng-bareng belajar ilmu tajwid, yang dimana ilmu tajwid yang sudah dikemas oleh Kiai Musonib ke dalam beberapa nazom. Itu maknanya. Jadi sama seperti yang kemarin kita bahas. Jadi dua nazom ini membahas tentang rasa syukur Kiai Mususunya nazom kitab Hidayatus Sibyan, dan kepada Kanjeng Nabi, keluarga Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, dan pada kita yang membaca dan belajar kitab Hidayatus Sibyan juga didoakan oleh Kiai Musonif. Dan yang terakhir, kita disuruh ayo kita belajar ilmu tajwid dengan yang sudah diringkas oleh beliau di dalam beberapa nazom yang sekarang ini kita bahas. Nah, kita lanjut ya. Tadi
sampai nazam ketiga. Samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayata ridwani. Samaituhu ngarani ingsun ing iki nazam hidayat sibyani ing aran hidayat sibyan. Jadi nazam menamakan kitab ini dengan kitab hidayat sibyan. Arju ilahi ghayata ridwani arab ingsun arju ngarep-arep ingsun ilahi ing paringane ingsun hoyat ridwani ing katoke ridho. Jadi mengharapkan ridho. Jadi Kiai Musonif menamakan kitab ini dengan Hetu Sibyan semata-mata yaitu ingin mengharapkan ridho. Ridho dari siapa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hidayatus Sibyan ini adalah kitab yang sengaja dikarang, sengaja diringkas oleh Kiai Musonif yang dimana diperuntukkan untuk pemula yang belajar tajwid untuk anak-anak di madrasah yang dulu kesulitan untuk belajar tajwid. Jadi beliau ringkas dan peruntukan untuk anak-anak madrasah belajar ilmu tajwid. Jadi Hidayatus Sibyan itu sendiri berartikan petunjuk bagi anak-anak. Justru itulah dinamakan Hidayatus Sibyan sesuai dengan kegunaannya pada waktu Kiai Musonif mengarangnya. Jadi untuk petunjuk untuk bocah-bocah supaya tajwidnya benar, dan alhamdulillah bisa kita pelajari sekarang untuk tujuan yang sama sesuai dengan nama kitabnya, yaitu supaya kita tajwidnya benar juga. Lanjut ke nazam berikutnya. Nah, nazam yang keempat ini langsung ke bab inti dari ilmu tajwidnya. Tadi kalau yang tadi baru pendahuluan, pengenalan dari Kiai Musonif pengarang kitab. Di sini babu ahkami tanwin wan nuni as-sakinah. Jadi bab yang pertama di dalam kitab Hidayatus Sibyan yaitu bab yang menerangkan tentang hukum tanwin dan nun yang mati. Nah, as-sakinah. Kita bacakan maknanya. Babu utawi iki iku bab nerangaken ahkami piro-piro hukume at-tanwini tanwin wan nuni lan nun asakinati kang mati. Jadi jelas bahwasanya bab ini menerangkan beberapa hukum tanwin dan nun yang mati. Di sini S ini adalah pertanyaan lah intinya. Kalau huruf jim di sini adalah jawabannya. Di sini ditanyakan, apa kang arane tanwin iku? Di sini dijawab, kang arane tanwin yaiku nun mati kang bertemu ana ing akhire kalimat isim. Jadi tanwin itu adalah nun mati yang dimana bertemu dengan di akhirnya kalimat isim. Jadi nun mati yang dimana bertemu dengan kalimat akhirnya suatu isim, lan nun mati iku bisa dibuktikan nganggo ucapan. Jadi kalau nun mati itu dibuktikan bahwasanya dia mati itu dengan ucapan. Kalau ucapannya berhenti, oh berarti nunnya itu mati. Lan ilang nalika ditulis lan ana ing masih di nun ini, nun itu akan hilang apabila di dalam hilang nalika ditulis boleh ditulis itu nun tingkah wakaf, dan adanya itu kalau diberhentikan. Yang enggak diberhentikan berarti mati. Kayak tanwinnya lafat azizun. Ini tanwin. Jadi belakangnya ini diberhentikan. Azizun. Kalau yang nunnya azizun. Jadi sebenarnya maksud dari pertanyaan dan jawaban ini ialah kalau secara lafat itu seakan-akan sama, tapi kalau secara tulisan itu berbeda-beda. Contohnya ini dalam lafat, dalam kalimat azizun, ini adalah tanwin. Azizun. Yang kedua adalah nun sukun. Sama aja kalau
secara ucapan, tapi secara tulisan itu berbeda. Karena satunya pakai tanwin iman dan hakiman, baswirin dan baswirin. Nah, ini yang dinamakan tanwin. Jadi yang ditanyakan tanwin ini itu seperti nun sukun yang tanwin. Dan nun sukunnya hanya berada di kalimat isim. Karena apa? Karena yang namanya satu dari kalimat. Ada isim, ada fiil, dan lain-lain. Pirasi hukume tanwin lan nun matiku. Nah, nalika ketemu salah siji huruf hijaiyah. Di sini dibahas juga ada berapa sih hukumnya ada nun. Jadi sini ada yang bertanya, ada tersebut ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukumnya ana 5, yaitu apa saja? 1 izhar, 2 idgham bihunah, 3 idgham bilagunah, 4-nya ada ikhfa, dan 5-nya ada iqlab. 4 dulu iqlab, 5 ikhfa. Ini sebenarnya umum lah, kita sudah belajar lah. Ya sebenarnya yang di kitab Hidayatus Syibyan semuanya dan mungkin nggak asing lah bagi kita. Hanya kita bareng-bareng belajar, ngulang bareng-bareng. Di sini masih membahas, sebenarnya ini bahasan akan judul bab tanwin dan nun sukun. Jadi sebelum masuk ke isi nazomnya, dijelasin dulu melalui apa maksud dari judul tersebut. Di sini yang ketiga, andi dalile. Jadi mana dalil yang menerangkan tentang 5 hukum tanwin dan nun sukun tersebut. Nah, disinilah baru masuk ke wilayah nazomnya. Nazomnya berbunyi wanunin tasunu ingdal hijah. Di sini menjelaskan tentang kamu utawi pira-pira tanwinin hukume tanwin wanunin lan nun taskun kang mati apa nun. Oh, wanunin lan nun kang mati tas opo taskun nun. Ingdal hijai ing dalem nalikane ketemu huruf hijaiyah khamsatun iku ana 5 tabayyanun kang den terangake apa 5 iku. Jadi ini adalah menjelaskan tentang ada berapakah hukum tanwin dan nun, ada 5. Izharu idghamun ma'al gunnati. Nah, izharu idghamun ma'al gunnati bi ghairi hawal. Ini adalah 5 hukum nun mati. Kedua, idgham yang ma'al gunah dan idgham yang bi ghairi gunah. Yang keempat, iqlab, dan yang kelima, ikhfa. Ini adalah 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, secara sampai situ yang menjelaskan tentang awal bab hukum nun sukun tanwin. Karena kalau nazom berikutnya langsung masuk ke bab yang menjelaskan tentang masing-masing dari hukum tersebut. Nih, saya bacain nazom yang faizharu. Sebenarnya contohnya ada semua di dalam kitab ini nih. Di sini langsung ke nazom faizharu.
fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini sumal khayni sumal kha'i. Ini adalah langsung saja ke huruf hukum izhar itu huruf-hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan kho. Nah, di bawahnya huruf-huruf huruf-huruf P izhar kang nenem. Huruf-hurufnya izhar yang 6 yaitu iku disebut, nah, yaitu apa saja? Huruf-huruf izhar itu adalah huruf-huruf halki. Ini sebutannya. Jadi izhar itu sebutan huruf-hurufnya itu huruf-huruf halki. Halki itu artinya tenggorokan. Halki. Jadi kenapa huruf-huruf halki? Karena semuanya keluar dari tenggorokan. Tegas ya. Nah, jadi diperjelas lagi. Huruf-huruf kang makhroje, huruf-huruf yang tempat keluarnya, tempat untuk keluarnya, iku sangka tenggorokan. Itu dari suara dari tenggorokan. Jadi tanwin atau nun iku, jadi tanwin atau nun itu kapan bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang berupa halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu wajib untuk dibaca izhar. Izhar ini artinya jelas. Jelas itu apanya? Hurufnya itu harus jelas terbaca. Nah, perhatikan jadwal di bawah ini. Idharnya tanwin dan nun mati apabila bertemu salah satu dari huruf halki. Itu ada 6. Nomor pertama yaitu ada huruf hamzah. Apabila huruf hamzah bertemu dengan nun mati, ini ada contohnya. Contohnya apa? Man amana. Man amana. Jadi A-nya di sini jelas. Jelas A-nya itu keluar dari tenggorokan. Contoh yang kedua, yan auna. Yan auna. Izhar ini yang jelas dibaca adalah huruf izharnya. Iya kan? Iya. Sama tanwin atau nun matinya itu juga dibaca jelas kan? Nah, kenapa saya nanya ini karena ada beberapa, maksudnya bukan beberapa, ada yang suka baca walaupun ketemu idhar, nunnya tuh agak dengung gitu, nun matinya. Apakah dua-duanya dibaca jelas atau bagaimana? Soalnya kalau seumpamanya nunnya itu tidak jelas, kemungkinan akan berpengaruh ke huruf setelahnya. Jadi kedua-duanya itu harus jelas. Nunnya itu benar-benar nun sukun, karena kalau nggak jelas kan kita nggak tahu itu tuh nun ataupun enggak. Setelahnya ya, itu ya huruf halkinya juga jelas. Maaf, karena kan ada juga Pak pernah dengar gitu kayak man digituin gitu loh. Artinya ada apa ya? Kayak ada dengungnya penekanan. Apa? Iya, ada penekanan atau dibacanya kayak man amana gitu. Kalau ada penekanan itu kan nanti akan menimbulkan harokat. Kalau menimbulkan harokat itu kan hanya ada di bab mat. Jadi nggak bisa kalau nun itu berarti yang dibaca gitu. jelas tanwin sama nun matinya ya Pak? Tanwin dan nun matinya yang dimana bertemu dengan huruf halkinya, jadi jelas semua lah, huruf halkinya jelas sesuai dengan kehalkiannya, dan nun dan tanwinnya itu jelas sesuai nun dan tanwinnya. Kalau nggak jelas nun sama tanwinnya, nanti akan terkecoh dengan gunahnya idgham ataupun dengan samarnya ikhfa nantinya. Justru itu harus jelas juga di situ. Siap. Kita baca satu-satu ini tah. Halkinya itu keluarnya dari mana? Dari huruf-huruf. Boleh Pak In, boleh. Jadi yang pertama hamzah. Hamzah ini kalau kita baca A, kalau orang ngaji itu biasanya ukurannya itu 3 jari yang dimasukkan ke dalam mulut. Itulah ukuran A-nya hamzah di sini.
ada yang pakai simbol seperti itu. Tidak masalah sih. Tapi kalau kita kira-kira juga nggak apa-apa karena mungkin ada 3 jari yang nggak bisa masuk ke mulutnya. A, A gitu. Jadi itu patokan suara hamzah yang benar-benar keluar dari halki tenggorokan yang dimana tenggorokan ujung kita. Ujung bukan pangkal, ujung nih yang ujung yang di sini, yang di mulut. A, A, A. Kita bisa merasakannya ketika ngomong A, tenggorokan kita geter enggak? Kalau geter, oh berarti ya benar keluarnya dari tenggorokan. Tapi kalau sama sekali nggak ada getaran, berarti itu belum bisa dikategorikan huruf hamzah yang sesungguhnya. Yang kedua H. H ini di tengah-tengah setelahnya hamzah. H besar ya. Kalau H besar ini kita seperti mau nguap H. Jadi benar-benar mulutnya itu terbuka, bukan mulutnya itu kecil. H ini bukan, tapi dikeluarin bunyi H-nya itu. H itu adalah H. Terusnya H kecil, H lebih halus, H dan posisinya juga lebih ke bawah lagi. Tidak di bagian mulut, tetapi lebih ke bawahnya lagi. H. Contohnya kan, min hakimin, tanhitun. Jadi, H-nya itu tipis. Khairatun hisanun. Hisanun. Terus yang keempat ada ain. Ain ini ada yang dia menekan lebih tekan karena emang ain itu kan dari dalam tenggorokan kita. Jadi ada sedikit tekanan supaya keluar huruf ainnya. Ain, a, dan getarannya itu ada di hampir ke dangkal, tapi belum di dangkal banget, hampir ke dangkal. Jadi masih masuk ke aksol, tengah-tengahnya tenggorokan. Contohnya min ainin, an amta. Nah, posisi kalau an amta ini kan huruf kalimat yang biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, ya ada bacaan e-nya. Ini masih salah. Contohnya kayak apa yang tadi salahnya? An'amta tersembunyi setelah jelas nunnya. Jadi ada ghain. Ghain lebih ke bawah langkal karena ghain dan kha ini pangkal. Kalau ha dan ain ini tengah-tengah tenggorokan. Kalau a dengan h ini min ghillin. Fasayun ghibun aj karena kolkolah ajrun ghairum sama kayak ghain ada dari pangkalnya tenggorokan min khaufin khauf bacaan khauf di sini ada fathah ketemu dengan nun ketemu dengan sukun almun khoniqah imun. Kita rasakan kalau selain orang lain ya siapa lagi selain kita. Sudah ya, sebentaran aja Sudah, sampai Pak. izhar. Nanti minggu depan kita masuk ke idgham dua-duanya, bi ghunah dengan bila ghunah. Tapi tetap kalau ada yang mau nanya tentang izhar ataupun yang tadi kita bahas bisa disimpan buat pertanyaan minggu depan. Semoga saja kita bisa menambah orang, tidak mengurangi orang yang ikut. Amin. Amin. Mohon maaf tadi ada tamu juga dan juga tadi anak ngerampas HP jadi nggak langsung respon komennya. Insya Allah untuk minggu depan diusahakan masih tetap dengan jadwal yang sama. Semoga kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Indra. Semoga penjelasan hari ini dan belajar kita hari ini bisa kita amalkan
bersama-sama Amin. dan bisa kita Amin. koreksi bareng-bareng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.